sukses, berdaya, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya Nursam yang akan membersamai teman-teman dalam acara Amazing Talk Show Kusnada Azkia dengan versi baru di pagi hari ini di edisi perdana tanggal 13 Agustus 2022. Jadi teman-teman semuanya, sahabat kampus wanita mulia, untuk hari ini dan yang akan datang kita akan ketemu di setiap pagi subuh jam 5 hingga jam 6. Jadi yang pada mau kerja sebelum berangkat, pantengin dulu di live streamingnya, boleh juga langsung di ruang Zoom kita pagi ini. Untuk yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih karena sudah menginvestasikan waktu. Mbak Ovi dari Kediri, Mbak Siti Maimunah dari Papua jauh-jauh ini, Aini dari Batam, kemudian Ibu Nuri yang menjadi trainer dari Kampus Wanita Mulia, kemudian juga ya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir membersamai kita di kesempatan pagi ini. Senang sekali rasanya untuk edisi perdana ini kita membuka format baru, yaitu ada storytelling, kemudian ada motivatornya, juga ada inspiratornya yang akan mengisi pagi kita kali ini. Yang sudah hadir adalah Ibu Aisyah Ida, belum ya? Kalau begitu, Bu Aisyah Ida, selamat pagi. Sudah hadir? Selamat pagi, Bu Nursam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sibuk backdrop. Ya, tadi kami menunggu kehadiran Bu Aisyah Ida dulu, karena yang pertama mengisi adalah storytelling ya. Oh, Masya Allah, maaf. Ini tadi backdropnya nggak bisa dipasang tadi. Background, ya nggak masalah, pakai yang ada aja Bu. Ya, jadinya begini deh. Jadi di format baru kita kali ini lengkap. Ada storytellingnya, ada motivatornya, inspirator, dan nanti pemateri seperti biasa kita sharing dengan waktu yang sudah ditentukan. Teman-teman juga sudah pada tahu ya, dan kelebihan waktunya juga nanti teman-teman yang lain nggak kebagian. Baik, kita masuki saja karena waktu kita terbatas. Kita serahkan waktu kepada Ibu Aisyah Ida dari Serpong untuk menghadirkan materi storytellingnya pagi ini. Kepada Ibu Aisyah Ida, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Nursam atas kesempatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Sebut saja namanya Pak Budi. Beliau adalah seorang yang bekerja pada sebuah perusahaan besar yang bonafit dengan gaji yang besar, yaitu di sebuah perusahaan publik, di sebuah perusahaan akuntan publik. Dengan gaji yang besar, yaitu 30 juta per bulan, seharusnya Pak Budi merasa nyaman dan betah untuk bekerja di situ. Karena semua kebutuhan hidupnya bisa tercover, bahkan beliau bisa menabung dan bisa jalan-jalan. Namun rupanya gaji yang besar untuk bekerja di situ tidak membuat hati Pak Budi nyaman. Ada keresahan, ada kegalauan yang dia rasakan. Karena apa? Ternyata selama bekerja di situ, Pak Budi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti yang selalu dia kerjakan sebelum bergabung di perusahaan tersebut. Kegalauan hatinya terus bertambah dari hari ke hari karena tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya dengan berat hati Pak Budi melakukan resign dari perusahaan yang telah membuatnya bisa menabung, yang telah membuatnya bisa berjalan-jalan ke tempat-tempat yang indah-indah. Nah, jadi Pak Budi setelah resign dari kantor yang besar itu, dari perusahaan yang besar itu, mencoba untuk mencari pekerjaan yang waktunya fleksibel, yang bisa
kapan saja dia tiba waktunya sholat, dia bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya Pak Budi melamar sebagai sales marketing di sebuah perusahaan motor. Hari-hari dilaluinya dengan marketing ke sana kemari. Kemudian Pak Budi harus berjibaku dengan panas teriknya matahari ibu kota, belum lagi ditambah dengan debu-debu dan keringat yang menempel yang membuat bajunya tidak lagi rapi seperti yang dulu. Kulitnya yang dulu putih bersih karena bekerja di ruangan ber-AC menjadi berwarna kecoklatan karena dia harus berada di lapangan sepanjang harinya. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Usaha Pak Budi belum membuahkan hasil. Waktu terus berlalu. Biaya hidup harus terus dikeluarkan. Sementara tabungan Pak Budi semakin menipis. Dalam 3 bulan selama menjadi sales marketing, tidak satu motor pun Pak Budi bisa menjualnya. Hal ini menimbulkan keresahan di hati Pak Budi. Kadangkala terselip ada prasangka buruk yang coba mengganggu hati dan pikirannya. Namun akan segera ditepis oleh Pak Budi karena beliau sadar bahwa berprasangka buruk terhadap Allah itu tidaklah baik. Di sela-sela kesibukannya mencari customer, Pak Budi pada suatu hari duduk tafakkur sambil selesai sholat berjamaah di masjid. Beliau merenung apa yang salah dari saya selama ini. Beliau membatin, saya sudah berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, berusaha takwa, berusaha dengan wasilah bekerja, namun belum ada hasil yang didapatkan. Apa yang salah? Itu terus yang dia pikirkan, apa yang salah. Nah, tidak lama kemudian ada seorang bapak yang sama-sama habis sholat berjamaah mencoba menyapa Pak Budi, sebut saja namanya Pak Arman. Pak Arman mulai menyapa Pak Budi, minta kenalan dengan Pak Budi, kemudian menanyakan apa aktivitas Pak Budi. Pak Arman bertanya, Mas Budi kerja di mana? Pak Budi menjawab, saya sales marketing sebuah perusahaan sepeda motor. Dulunya saya bekerja sebagai seorang staf dari perusahaan angkutan publik. Oh, berarti Pak Budi bisa mengerjakan tugas-tugas pembukuan pajak dong. Oh, bisa. Insya Allah saya bisa. Itu dulu yang saya kerjakan, kata Pak Budi. Boleh nggak saya minta tolong Pak Budi untuk menyelesaikan pembukuan pajak saya, karena pembukuan pajak saya tagihannya lumayan besar tuh, sampai miliaran rupiah. Ya insya Allah saya coba, kata Pak Budi. Akhirnya Pak Budi mengerjakan, ya singkat kata Pak Budi mengerjakan pembukuan atau laporan pajak dari Pak Arman selama 2 hari sudah selesai. Alhamdulillah. Kemudian laporan itu diserahkan kepada Pak Arman, dan apa yang terjadi? Pak Arman karena laporan pembukuan pajaknya itu rapi, tertata dan bagus, akhirnya mendapatkan perubahan pembayaran pajak yang signifikan, tidak lagi mencapai miliaran, cuma menjadi ratusan juta saja. Sebagai rasa terima kasih atas bantuan dari Pak Budi, Pak Arman memberikan 1 buah amplop kuning yang berisi uang. Berapa uang yang ada di dalam amplop itu? Uang yang ada di amplop itu berjumlah 100 juta rupiah. Begitu dahsyat, lihatlah apa kedahsyatan dan keajaiban yang Pak Budi alami. Ya, kelelahan Pak Budi selama 3 bulan yang tidak mendapatkan satu orang konsumen pun, kemudian dia harus rela keluar dari perusahaan besar dengan gaji 30 juta per bulan. Keajaiban terjadi. Gaji 30 juta per bulan itu kalau dikalikan 3 menjadi 90 juta. Ya, luar biasa. Allah bayar cash. Kegalauan Pak Budi yang tadi sempat terselip rasa prasangka buruk kepada Allah, padahal dia sudah bertakwa. Itulah keajaiban yang terjadi dari Pak Budi, dan banyak lagi
keajaiban dan keajaiban seperti itu sering kita alami di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Wanita mulia sahabatku, bahwa sesuai dengan surat At-Tolak ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi urusannya. Jadi tugas kita bukan